Oh iya guys, hari ini tuh aku tadi tuh sengaja kepangin rambut supaya rambut aku jadinya keriting. Tapi nggak lama, padahal ini aku udah pakein hairspray banyak banget dan nggak lama kemudian rambut aku bakalan balik lagi kayak gini. Hey Sunshine, welcome to the Blue Zone. Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja dan juga berbahagia ya tentunya. Jadi, seperti yang udah kalian lihat di judul, hari ini aku mau kasih tahu kamu gimana caranya panjangin rambut dengan sedikit rontok dan juga tanpa bercabang sama sekali. Tapi sebelum aku mulai tips ini, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube aku, caranya gampang banget. Kamu cuma tinggal klik tombol subscribe di bawah ini dan juga nyalain loncengnya supaya kamu jadi orang pertama yang tahu kalau aku upload video baru. Dan kali ini aku bikin video ini buat kamu, para cewek-cewek yang pengen punya rambut panjang, sepanjang punyaku atau mungkin lebih panjang, pasti bisa sih. So, jangan lupa untuk tonton videonya sampai akhir karena di ending nanti aku bakalan kasih tahu kamu tips yang paling ampuh banget. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung kita ke tips yang nomor 1. You ready? Let's get it. Tips pertama banget adalah kamu nggak boleh sering-sering keramas. Kenapa nggak boleh sering-sering keramas? Karena semakin sering kamu keramas, semakin sering juga kamu bakalan nyisir rambut. Dan itu yang bakal bikin rambut kamu cepet banget atau banyak banget atau mudah banget rontok. Maksud aku, boleh sering keramas tapi jangan sampai kamu setiap hari keramas. Apalagi kalau misalnya rambut kamu panjang dan setiap hari keramas, pasti rambut kamu itu bakalan lebih banyak lagi yang rontok. Minimal keramas itu 2 hari sekali. Kalau aku 2 hari sekali ya. Tips kedua yang juga penting banget yaitu jangan sisir rambut pas waktu masih basah. Jangan banget. Kenapa? Karena kalau pas masih basah, otomatis rambut kan pasti kusut kan kalau habis dikeramasin. Nah, yang mengkhawatirkan kalau pas kusut itu kalian paksa buat ditarik pas nyisir. Dan itu rambut kamu pasti bakalan rontok banyak. Percaya deh, soalnya aku dulu juga gitu, aku juga pernah ngalamin itu. Kalau habis keramas itu kamu diemin dulu, tunggu aja sampai kering, atau kamu juga boleh di hair dryer dulu, boleh di hair dryer dulu, terus sampai kering baru disisir. Itu bakal lebih gampang banget nyisirnya dan juga bakalan lebih ngurangin banget rontok di rambut. Tips ketiga yaitu jangan sering-sering diikat. Kenapa nggak boleh diikat? Karena kalau kalian ikat rambut kalian setiap hari, bahkan setiap saat, rambut kalian itu bakalan ketarik. Dan itu yang bakalan bikin rambut kamu lebih sering patah-patah. Selain itu, kalau kamu misalnya gini, kan kamu ikat rambut, terus kamu lepas ikatannya itu ngasal atau asal tarik aja, itu pasti rambut kalian banyak banget yang nyangkut di tali rambut, diikat rambut, ya kan? Aku juga pernah mengalami itu soalnya dulu. Tapi kalau buat kamu yang berhijab, gimana caranya biar kamu terhindar dari itu? Saranku yaitu kamu ikatnya di bawah aja. Ikatnya di bawah aja, atau kalau nggak gitu dikepang terus rambutnya disembunyiin di dalam baju. Itu cara yang paling ampuh. Jangan sering-sering diikat. Oke? Tips selanjutnya yaitu tips yang nomor 4. Kamu jangan sering-sering catokin rambut. Oke? Mungkin bagi kamu beberapa orang ada sih yang nggak bisa lepas dari catok, soalnya kamu harus ngelurusin rambut. Tapi cara kayak gitu tuh soalnya bikin rambut kamu cepet kering karena kan catok kan panas. Nah kalau rambut kamu nggak kamu kasih vitamin yang tingkat dewa, itu pasti bakalan rontok. Apalagi kalau kamu catonya setiap hari, aku yakin banget kamu nggak bakal bisa punya rambut sepanjang ini kalau kamu catok rambut kamu setiap hari. Nggak akan. Soalnya banyak juga sih teman-temanku, dia itu selain dicatok kan, kalau disemutin sama di rebonding itu termasuknya dicatok nggak sih? Termasuk ya? Kayak gitu. Rambut mereka itu kalau nggak mati ya pasti kering. Mati, maksudnya bukan berarti dia matinya itu nggak mau panjang lagi. Itu ada temanku mati kalau nggak gitu kering, kalau nggak gitu rusak, kalau nggak gitu patah-patah. Itu udah jelas. Dan alhasil apa? Mereka nggak bisa panjangin rambut lagi. Itu yang bakal bikin para cewek-cewek di sini rugi karena sering-sering
catokin rambutnya sering kena panas, itu lebih baik hindarin itu sih. Terus tips yang kelima yaitu jangan sering-sering dicat, jangan sering-sering diwarnain. Pasti kamu tahu kan kenapa? Karena cat rambut itu bisa ngerusak rambut, apalagi kalau kamu misalnya di bleaching dulu, itu pasti bakalan kering banget. Sebenarnya aku dulu juga pernah sih cat rambut, di bleaching juga, dan itu emang beneran kering. Cuma aku dulu cat rambutnya itu yang bagian bawah aja, jadi masih bisa aku potong yang di atasnya yang aku warnain itu. Dan aku juga ngerasa kalau pas waktu itu rambut aku agak susah panjang. Itu aku bener-bener ngerasa banget. Nanti aku taruh di sini deh fotonya. Itu pas zaman aku masih ngecat rambut, itu rambut aku ya panjangnya segitu-segitu aja. Nanti kalau aku potong, panjangnya itu lama banget, dan setahun pun kayaknya nggak bisa lebih panjang, nggak bisa sepanjang ini deh. Itu. Oke, jadi jangan sering-sering dicat. Kalau misalnya kamu pengen ngecat rambut, saranku kita memang harus berani bayar mahal supaya cat rambutnya itu dapat yang bagus dan dia nggak bakal ngerusak rambut. Oke, itu saran aku buat para cewek yang pengen punya rambut panjang. Jangan sering-sering dicat, kecuali kalau kamu emang lebih suka style daripada rambut panjang. Tapi gini, nggak sedikit juga sih dari temen-temen itu yang bilang gini, aku tuh sebenarnya pengen punya rambut panjang kayak kamu tapi nggak bisa. Soalnya yang pertama, kalau nggak sering diwarnain, ya kalau nggak gitu dia karena udah keseringan di rebonding, kalau nggak gitu dia rambutnya rontok itu. Nah makanya jangan lupa untuk tonton videoku sampai akhir dan juga ikutin juga, karena ini emang bener-bener ngefek banget dan aku udah alamin sendiri ini. Tips selanjutnya nomor berapa tadi? 6. Tips nomor 6 yaitu temuin merek shampoo yang cocok untuk rambut kamu. Kalau misalnya rambut kamu rontok, cari shampoo yang khusus untuk rambut rontok. Jangan kayak aku. Aku dulu tuh sering banget ganti-ganti merek shampoo, karena apapun yang ada di rumah yaitu yang aku pakai, dan alhasil emang rambutnya itu rontok banget. Sampai suatu ketika itu aku kan ada kembaranku, dia lihat iklan di TV, terus dia kan cobain shampoo. Nanti aku taruh di sini ya. Ini shampoo yang sering banget aku pakai dan itu yang bikin rontok aku berkurang deh kayaknya. Aku ngerasa kalau setelah pakai shampoo ini rutin itu rontok aku berkurang banget, dan juga dia cepet banget panjangin rambut. Cepet banget. Kembaranku juga ngerasa itu, dan orang-orang pun juga ngerasa rambutnya kembaranku kenapa cepet panjang. Dan dia pakai shampoo ini juga. Dan aku juga ikutin, dan setelah aku cobain itu juga aku ngerasa kalau rambutku itu lebih cepat panjang. Bahkan aku tuh nggak ngerasa kalau ternyata rambut aku tuh sekarang udah sepanjang ini tuh aku nggak ngerasa, kayaknya baru kamu pasti tahu kan kalau aku tuh setahun setengah yang lalu Desember 2018 tuh potong rambut segini, dan sekarang panjangnya itu udah segini, kan berarti cepet banget ya. Kalau 1 tahun setengah itu panjangnya segini, itu cepet banget. Emang efektif banget kalau menurutku itu shampoo yang ini. Dan buat kamu yang sering banget tanya aku pakai shampoo apa, aku tuh pakai shampoo ini. Tapi akhir-akhir ini aku jadi pakai shampoo yang ini karena shampoo yang sebelumnya itu susah nyarinya, nggak di semua tempat ada, bahkan di swalayan itu jarang banget aku nemuin. Di Alfamart, Indomaret shampoo ini nggak ada, jadi cuma di tempat-tempat tertentu, dan karena agak susah nyarinya jadi aku ganti shampoo. Dan lagi kan shampoo ini juga ngurangin rontok, tapi kalau untuk panjangnya aku belum tahu karena aku baru akhir-akhir ini sih cobanya. Itu oke. Temuin merek shampoo yang cocok buat kamu, dan juga aku rekomenin shampoo ini kalau kamu pengen rambut kamu cepet panjang, karena ini emang efektif banget. Ini bukan iklan ya, tapi ini serius karena aku udah ngalamin sendiri. Oke. Kalau untuk rambut rontok itu aja sih kayaknya. Iya, itu yang aku lakuin. Pokoknya beberapa poin itu, 6 itu emang bener-bener efektif banget. Dan ini tips terakhir banget hari ini, gimana supaya rambut kamu nggak bercabang dan cepet panjang. Soalnya gini, kenapa rambut kamu nggak cepet panjang?
faktor paling utama yaitu karena rambut kamu bercabang. Karena kalau udah rambut kamu itu bercabang, pasti kamu bakalan potong bagian yang bercabang itu kan. Pasti kamu bakalan potong bagian yang bercabang itu kan, karena nggak pede. Soalnya aku dulu juga gitu. Pas aku belum tahu tips ini, rambut aku baru sesiku, segini aja itu udah bercabang banget, parah. Bahkan aku juga pernah lihat temenku yang rambutnya itu baru segini, tapi itu bercabangnya parah banget guys, sumpah. Dan aku sebenarnya tahu tips ini, dulu ada yang kasih tahu aku sih, tapi aku lupa siapa. Tipsnya supaya rambut kamu gak bercabang dan biar bisa cepat panjang adalah setelah kamu keramas, jangan pernah gesek rambut kamu pakai handuk. Jangan pernah. Bagi kamu cewek-cewek yang rambutnya panjang, pasti kamu kalau habis keramas, kamu giniin kan? Nah, itu cara yang salah banget. Dan itu bakalan bikin rambut kamu bercabang parah. Bener-bener parah kayak yang aku alamin dulu. Kalau kamu pengen rambutnya nggak bercabang, jangan pernah kamu gesek-gesek rambut kamu setelah keramas, jangan pernah. Apalagi pakai handuk, jangan pernah. Jadi kalau misalnya kamu habis keramas, itu kamu handukinya sesuai lurusnya rambut aja, sesuai lurusnya rambut. Terus habis itu dibungkus, mungkin dibungkus. Pokoknya kamu ini pakein handuk. Nah, habis itu tadi kamu harus tunggu kering, harus sabar tunggu keringnya karena emang lama. Kalau nggak gitu kamu pakai hair dryer terus baru disisirin. Jangan pernah digesek, jangan pernah sama sekali, karena itu bakalan bikin rambut kamu bercabang parah. Dan setelah aku tahu tips ini pun, sejak saat itu aku nggak pernah gesek rambut aku sama sekali. Habis keramas pun aku cuma handukin, terus aku giniin pokoknya gitu. Dan alhasil rambut aku bisa panjang sepanjang ini tanpa bercabang sama sekali. Kalau kamu nggak percaya, kalau kamu gimana sih ya aku jelasinnya, kalau teman-teman aku pasti tahu deh kalau rambut aku tuh nggak bercabang sama sekali. Gini, coba aku deketin ya ke kamera, nggak tahu kelihatan apa enggak, tapi ini tuh emang nggak ada yang bercabang. Rambut aku itu nggak ada yang bercabang guys, karena aku juga ngelakuin itu tadi. Dan poin terakhir ini adalah yang paling penting, jangan pernah gesek rambut kamu, jangan pernah kayak gini meskipun kamu nggak sabar. Mungkin dulu kita diajarinya kayak gitu ya, tapi itu benar-benar cara yang salah banget. Selain itu juga rambut kamu bakalan patah-patah kalau digituin. Nah, jadi itu dia tadi tips apa aja yang aku lakuin supaya kamu bisa panjangin rambut sepanjang ini. Makanya kalau kamu pengen panjang rambut sepanjang ini, ikutin tips aku karena itu bakalan efektif banget. Bener-bener efektif banget karena aku juga udah ngelakuin semuanya, aku udah ngalamin semuanya. Soalnya kan pasti setiap cewek itu pengen punya rambut panjang. Tapi kalau mereka itu udah tersentuh sama yang namanya rebonding sama smoothing, bakalan lebih susah panjangnya. Apalagi kalau kamu gesek-gesek rambut itu tadi. Makanya aku bikin video ini buat kamu, spesial banget buat kalian semua, supaya bisa panjangin rambut segini, atau kalau bisa lebih itu malah lebih bagus. Oke? Sekian dulu video kali ini, semoga video kali ini bermanfaat buat kamu yang pengen panjangin rambut. Dan jangan lupa kalau misalnya kamu punya tips lain, kamu boleh banget komentar di bawah buat nambahin tips apa aja. Dan jangan lupa untuk share video ini ke semua sosial media yang kamu punya, share ke teman-teman kamu yang pengen punya rambut sehat dan juga panjang. Like videonya kalau kamu suka dengan konten yang aku upload kali ini, dan juga komentar, udah ya tadi, komentar aja tips apa lagi yang kamu tahu biar rambut itu sedikit rontok dan juga nggak bercabang sama sekali. Oke? Terakhir, don't forget to smile and always love yourself. Bye bye.